Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa beri pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, 2 atau 3 hari terakhir memang agak viral tentang pernyataan seorang tokoh besar Indonesia, mantan wakil presiden 2 periode, yaitu Yusuf Kalla, mantan ketua umum Partai Golkar juga. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan menilai bahwa dari calon-calon yang ada, calon-calon presiden maksudnya, baik itu Prabowo, Ganjar Pranowo maupun Anies Rashid Baswedan, dengan mengemukakan beberapa kriteria, menurut beliau itu Anies lebih mendekati kriteria presiden yang dia ajukan. Oleh karena itu kemudian banyak dikutip, pernyataan beliau itu banyak dikutip di media sosial, juga di media online ya, saudara sekalian. Nah, kali ini kita ambilkan dari Gelora Co.id, Gelora News, bukan Gelora Co.id, Gelora News, portal Gelora News Twitter, untuk menyampaikan pada kesempatan ini. Tentunya wawancara beliau itu dikutip oleh portal Gelora News ya, di apa namanya, televisi, saya agak lupa nama ininya, Tribun News ya. Tribun News mewawancari beliau, kemudian dikutip oleh berbagai media, terutama media sosial dan media online. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan beritanya yang kita ambilkan dari Gelora News ini. Saudara sekalian, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS, yaitu Anies Rashid Baswedan dianggap sebagai sosok yang paling mendekati kriteria sebagai presiden. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 RI M. Yusuf Kalla atau JK, biasa kita kenal dengan nama singkat yaitu Pak JK, dalam video wawancara yang diunggah di kanal YouTube Tribun News ya, berjudul wawancara eksklusif Yusuf Kalla, Anies Baswedan paling memenuhi kriteria sebagai presiden, yang diunggah pada Sabtu. Nah, jadi pada hari Sabtu ya, Sabtu malam kalau tidak salah. Yusuf Kalla mengatakan dirinya memilih seseorang bukan karena kedekatan, melainkan memilih berdasarkan kriteria, yaitu punya leadership yang kuat, yang pertama, yang kedua punya pengalaman, yang ketiga punya kecerdasan, dan yang keempat punya track record yang baik, kata beliau. Kalau negara besar ini tanpa diurus oleh orang yang tidak berpengalaman, atau negara besar ini diurus oleh orang yang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota bolehlah. Tetapi kalau ngurus negeri dengan penduduk 270 juta orang, yang luas wilayahnya tanpa pengalaman kepemerintahan, wah susah itu, kata Pak Yusuf Kalla. JK pun menceritakan ketika Pilpres 2014 lalu, ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memintanya untuk mendampingi Joko Widodo. Menurut JK, dirinya diminta untuk mendampingi Jokowi karena dianggap berpengalaman di pemerintahan. Nah, dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati itu adalah Anies Rashid Baswedan, kata JK selanjutnya. Mengingat, kata JK, Anies telah memiliki pengalaman, yakni pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi Gubernur DKI Jakarta, ya,
Malah kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur, menteri tidak pernah. Dia membandingkan ya. Karena itu ya saya dampingi saat Pilpres 2014 untuk lebih efektif katanya. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah sebagian dari petikan wawancara eksklusif yang dilakukan oleh YouTube Tribun News ya, yang kemudian dikutip oleh, disalin ulang, walaupun tidak semua isi wawancaranya itu ditulis oleh atau dimuat di Gelora News ini, tetapi hanya berkaitan dengan masalah capres dan kriteria yang menurut beliau Pak Yusuf Kalla itu yang dikemukakan 4 hal tadi: kecerdasan, pengalaman, track record yang baik ya, dan itu dianggap dari 3 capres ini yang paling dekat dengan kriteria yang diajukan itu ya Anies Rashid Baswedan. Sekalipun orang tahu bahwa dikaitkannya bahwa Pak Yusuf Kalla, Pak JK adalah salah satu tokoh nasional yang mengendorse majunya dan mendukung Anies Rashid Baswedan untuk Capres 2024 yang akan datang. Dan kita juga mungkin masih teringat ya, sebagian kita masih mengingat bahwa ketika Pak JK mengendorse Anies Rashid Baswedan untuk dicalonkan oleh Gerindra di Pilgub berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilgub DKI tahun 2017 yang lalu, dan kemudian Anies memenangkan secara telak pilkada itu pada putaran kedua melawan Ahok, maka apa yang di feeling atau analisa yang dikemukakan oleh Pak JK selalu saja tepat. Dan kali ini mudah-mudahan analisa dia itu atau kriteria yang diinikan kemudian dianalisa dikatakan bahwa yang memenuhi kriteria yang paling dekat dengan kriteria yang dia kemukakan tadi, sebagaimana kita sudah bacakan, sebagai capres yang diperlukan untuk Indonesia hari ini, ya yang paling dekat dengan kriteria yang dikemukakan itu adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Kira-kira itu kawan-kawan sekalian, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.